Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang enggak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nonton ya. Aku selalu baca dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Janda cantik. Penjual jamu tradisional, nikahi pria muda Indonesia. Pagi di desa Kalibening, Banjarnegara, selalu terasa sejuk dan damai. Udara masih bersih, jalanan masih lengang, dan suara ayam kampung bersahutan dari pekarangan. Di tengah kesunyian, itu bunyi rantai sepeda tua terdengar di jalan kecil yang mengarah ke Komplek Gria Sejahtera, perumahan sederhana yang mulai ramai dihuni keluarga muda dan pensiunan. Yanti, perempuan berusia 40 tahun, mengayuh sepedanya perlahan. Di belakangnya, 2 keranjang rotan penuh botol, jamu tertata rapi, beras kencur, kunir asem, sinom, dan temulawak. Seperti biasa, ia mengenakan kebaya merah yang membalut tubuhnya dengan anggun. Kebaya itu dipadukan dengan kain batik sederhana yang sudah lusuh di bagian ujungnya, tapi tetap terlihat bersih dan rapi. Yanti bukan janda sembarangan. Ia punya daya tarik alami yang tak bisa dipalsukan. Ramah, senyumannya tulus, dan sorot matanya tenang meskipun hidup pernah menamparnya keras. Setiap pagi, Yanti berjualan jamu keliling komplek. Para bapak-bapak kompleks sudah tahu jam berapa ia lewat. Mereka pura-pura nyapu halaman, ngelap motor, atau sekadar duduk di teras dengan alasan menikmati pagi, padahal menunggu Yanti. Beberapa menggoda, beberapa hanya senyum-senyum, dan sisanya diam-diam memperhatikan. Yanti sudah biasa. Ia tak pernah marah, hanya menanggapinya dengan tawa ringan atau obrolan pendek. Namun ada satu pelanggan yang berbeda. Namanya Alvan. Dan Alvan baru lulus kuliah dari Semarang. Pulang ke rumah orang tuanya di komplek itu sambil menunggu panggilan kerja. Ia anak bungsu dari 3 bersaudara dan satu-satunya yang belum menikah. Alvan bukan tipe yang suka nongkrong di warung kopi. Ia lebih senang duduk di teras rumah, membaca buku atau memperbaiki motor tuanya. Setiap kali Yanti lewat, Alvan selalu memanggil, "Bu Yanti, beras kencurnya 1. Tapi temani ngobrolnya 2 jam ya," kata Alvan suatu pagi sambil nyengir. Yanti tertawa. "Kalau ngobrol 2 jam, nanti jamunya basi, Mas. Obrolan ringan itu berulang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan." Yanti mulai menyadari satu hal. Ia tidak pernah buru-buru pergi kalau Alvan yang beli. Biasanya ia hanya butuh 5 menit di rumah pelanggan. Tapi kalau Alvan yang manggil, bisa setengah jam ia duduk di teras rumah, berbincang tentang apa saja. Tentang kampus Alvan, tentang jamu, tentang masa kecil mereka, bahkan tentang cuaca yang tak berubah-ubah. Kadang Yanti pulang lebih sore dari biasanya, hanya karena duduk lebih lama di rumah Alvan. Ia tak pernah bilang, tapi diam-diam ia suka. Suka melihat Alvan yang serius tapi ramah. Suka cara Alvan memandangnya seperti manusia, bukan sekadar janda cantik. Satu pagi, Yanti mengenakan kebaya hijau. Ia berusaha menata rambut lebih rapi dari biasanya. Alvan memuji. "Ijonya seger, Bu, kayak sinom buatan ibu sendiri." Yanti tersipu, lalu menjawab dengan cepat, "Halah, sinom itu pahit, Mas." Alvan menatapnya sebentar. "Kalau yang bikin manis tetap enak, Bu." Hari itu, Yanti pulang dengan hati yang aneh. Rasanya seperti remaja SMA yang pertama kali dikirimi surat cinta. Tapi ia juga sadar, ia bukan gadis muda. Ia janda,
umur 40, punya masa lalu yang tak bisa dibanggakan. Tapi kenapa Alvan tak pernah sekalipun menyinggung itu? Kenapa ia selalu memandangnya seperti tak ada beban? Warga komplek mulai memperhatikan. Ada yang hanya berbisik-bisik, ada yang mulai bertanya terang-terangan. Bu Yanti sering banget ya nongkrong di rumah Alvan, kata Bu Sri, tetangga sebelah, dengan nada heran. Yanti hanya tersenyum, pura-pura tak dengar. Ia tahu, gosip di komplek kecil seperti ini bisa cepat menyebar seperti minyak panas. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yanti tak peduli. Alvan juga tak terlihat canggung. Ia bahkan makin terang-terangan membantu Yanti menurunkan botol-botol dari sepeda, menawari teh, bahkan sesekali ikut ke pasar kalau Yanti kulakan bahan jamu. Warga komplek makin ribut. Ada yang bilang Yanti nyantet Alvan, ada yang bilang Alvan cuma iseng. Tapi mereka berdua tetap berjalan seperti biasa, seolah dunia luar tak punya hak atas kebahagiaan mereka. Di suatu sore yang mendung, Yanti duduk di kursi teras rumah Alvan, mengenakan kebaya kuning dan selendang tipis yang melindungi dari angin. Alvan datang membawa 2 gelas teh panas. Bu Yanti, katanya serius. Kalau saya ngajak ibu makan soto minggu depan, boleh? Yanti menatap Alvan lama. Matanya tak bisa menyembunyikan rasa gugup yang aneh. Tapi ia mengangguk pelan. Dan situlah semuanya dimulai. Hari Minggu datang lebih cepat dari biasanya. Setidaknya itu yang dirasakan Yanti sejak Alvan menawarinya makan soto seminggu lalu. Seumur-umur jualan jamu, Yanti belum pernah diajak makan oleh pelanggan, apalagi yang beda usianya hampir 2 dekade. Tapi entah kenapa ia tidak merasa terganggu. Bahkan sempat berpikir, baju apa yang harus ia pakai. Pagi itu, Yanti berdiri lama di depan lemari kayu kecil di kamarnya. Ia membuka kain penutup kebaya dan memilih satu-satu. Akhirnya ia ambil kebaya hijau, yang sederhana tapi masih bagus warnanya. Ia setrika pelan, lalu menyisir rambut, mengikatnya ke belakang, dan menambahkan bedak tipis. Di wajahnya tidak ada riasan yang berlebihan, tapi matanya terlihat lebih terang. Mungkin karena gugup, mungkin karena senang, Alvan datang naik motor bebek tua jam 9 lebih sedikit. Ia mengenakan kaos polo warna kuning dan celana jeans yang mulai pudar. Motor itu berhenti persis di depan rumah kontrakan kecil Yanti. Tidak banyak basa-basi. Siap, Bu? Yanti mengangguk dan naik ke jok belakang, menjaga jarak. Tapi dalam hati sudah berdebar dari tadi. Warung soto yang mereka tuju tidak jauh, hanya di pinggir jalan besar ke arah kota. Warung itu dikenal sederhana tapi enak. Soto bening, sambal pedas, dan kerupuk renyah. Warung langganan banyak orang, termasuk Yanti. Dulu saya sering kesini sama almarhum suami, ucap Yanti pelan saat mereka duduk. Ia tak tahu kenapa ia bilang itu. Mungkin karena gugup, mungkin karena ingin jujur sejak awal, Alvan hanya mengangguk. Berarti ini tempat yang penting, ya? Yanti tersenyum kecil. Iya, dulu. Sekarang, ya tinggal kenangan. Obrolan mereka mengalir seperti biasa, tidak dibuat-buat. Yanti merasa nyaman, bahkan sangat nyaman. Ia bercerita tentang betapa repotnya mencari kencur yang bagus di pasar akhir-akhir ini. Alvan cerita tentang motor bebeknya yang mogok seminggu lalu, dan ia perbaiki sendiri. Dari cerita remeh itu, ada tawa yang lepas. Ada jeda yang hangat. Dan yang terpenting, tidak ada penilaian. Tidak ada pertanyaan menghakimi tentang kenapa janda bisa dekat dengan pria muda. Tapi tentu dunia luar tidak sehangat itu. Saat mereka pulang, 2 ibu-ibu dari komplek kebetulan melihat mereka di jalan. Yanti bisa merasakan mata mereka mengawasi dari balik kaca helm. Tidak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga warga. Keesokan harinya, suasana komplek berubah. Tidak ada yang terang-terangan bicara, tapi tatapan berubah. Bisik-bisik terdengar saat Yanti melintas di jalan gang. Beberapa pelanggan tetap mulai ogah membeli jamu. Ada yang beralasan sakit perut, ada yang bilang lagi diet. Padahal biasanya malah nambah botol Bu Sri. Tetangga yang rumahnya dekat lapak
Kecil tempat Yanti biasa istirahat akhirnya bicara langsung. Bu Yanti, jangan salah paham ya. Ini cuma saran. Soalnya banyak yang ngomongin. Ibu tahu sendiri, warga sini sensitif. Apalagi soal, ya, Ibu dan Mas Alvan itu. Yanti mendengarkan tanpa membantah. Ia tahu gosip bisa lebih tajam dari silet. Tapi ia juga bukan gadis 20 tahun yang mudah terseret emosi. Ia hanya mengangguk dan menjawab, "Saya ngerti, Bu." Tapi dalam hati, Yanti muak. Bukan karena digosipkan, ia sudah kebal. Tapi karena orang-orang merasa bisa mengatur siapa yang boleh bahagia dan siapa yang tidak. Tan Alvan datang sore harinya, membawa 2 bungkus gorengan dan teh hangat dalam botol plastik. "Ibu kelihatan capek hari ini," katanya sambil duduk di bangku kayu di depan rumah Yanti. Yanti menarik napas. Warga komplek mulai ribut. Alvan hanya mengangkat bahu. Mereka selalu punya bahan ribut. Dulu saya suka nongkrong malam, dibilang anak malas. Sekarang bantuin jualan jamu, dibilang kurang kerjaan. Biarin aja. Yanti diam. Lalu perlahan berkata, "Mas, kamu serius?" Alvan menatap Yanti tanpa ragu. "Saya nggak pernah niat main-main. Ibu tahu itu." Hening beberapa saat. Hanya suara jangkrik dari kebun belakang. Yanti menatap botol teh di tangannya, lalu menatap langit yang mulai gelap. "Kalau kamu siap sama semua resikonya, saya juga nggak akan mundur." Kalimat itu keluar tanpa rencana, tapi tulus, dan cukup untuk membuat hati Alvan hangat malam itu. Hari-hari berikutnya, Yanti tetap jualan seperti biasa. Ia masih lewat depan rumah warga, masih menyapa seperti biasa. Tapi sekarang, setiap kali selesai berjualan, ia menyempatkan mampir ke rumah Alvan. Kadang hanya 15 menit, kadang 1 jam. Mereka ngobrol, makan pisang goreng, atau membicarakan ide-ide aneh tentang jamu yang bisa dikemas lebih kekinian. Di dapur kecil rumah kontrakan Yanti, mereka mulai mencoba resep baru. Jamu kunyit asam yang dikemas dalam botol kaca bekas selai. Belum sempurna, tapi cukup untuk membuat mereka semangat. Karena dari dapur itulah, tanpa sadar, benih masa depan mulai tumbuh. Dan mereka berdua tak lagi peduli siapa yang akan bicara apa. Dan udara desa Kalibening jadi lebih lembab. Tapi sepeda tua Yanti tetap melaju pelan seperti biasa, membawa botol-botol jamu di keranjang belakang. Bedanya, sekarang makin sedikit rumah yang ia datangi. Sebagian ibu-ibu yang dulu langganan, kini pura-pura tak lihat saat Yanti lewat. Ada yang sengaja keluar rumah pas Yanti baru nyetel sepeda, tapi hanya menatap tanpa menyapa. 1-2 masih beli, tapi sudah tak lagi ngobrol akrab seperti dulu. Yanti paham. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu kalau mereka sedang menghukum dengan cara diam. Yang membuatnya heran, kenapa kebahagiaannya jadi persoalan orang lain? Bahkan Pak Naryo, pensiunan guru yang biasanya langganan 2 botol temulawak setiap minggu, kini menolak halus. "Maaf Bu, saya disuruh anak saya beli jamu kemasan saja," katanya lebih higienis. Yanti hanya mengangguk, ia tak membalas. Ia juga tidak akan merendahkan diri hanya untuk menjelaskan sesuatu yang orang lain tidak mau mengerti. Malam itu, Yanti duduk di dapur kontrakannya, menatap api kecil di tungku. Di depannya ada panci besar berisi rebusan jahe dan gula aren. Bau, harum menyebar, tapi pikirannya tak tenang. Alvan datang seperti biasa, dengan jaket parasut tipis yang sudah mulai basah kena gerimis. "Ibu kelihatan capek," katanya. Yanti menoleh pelan. "Iya, capek hati." Alvan diam, lalu duduk di bangku panjang dekat pintu dapur. Ia tahu apa maksud Yanti. Ia pun sudah mendengar kabar kalau beberapa warga mulai terang-terangan menyindir. Bahkan ibu-ibunya sendiri pernah bilang, "Van, kamu mikir panjang dong. Dia itu janda, umur jauh di atas kamu. Masa kamu enggak mikir masa depan?" Tapi Alvan bukan anak kecil. Ia sudah lulus kuliah dengan biaya sendiri. Pernah kerja serabutan. Dan tahu betul mana yang penting dalam hidup. "Kalau kita diam, orang makin berani nginjek," ucap Alvan pelan. Malam itu, Yanti menatapnya, tidak menjawab. Tapi hatinya sedikit lega. Ia tidak sendirian di medan ini. Keesokan harinya, mereka duduk berdua di teras rumah Alvan.
Sambil minum teh hangat, mereka mulai serius membahas satu hal, usaha jamu modern. Bu, saya kepikiran gini, jamu itu minuman tradisional. Tapi kenapa nggak kita bikin yang lebih kekinian? Misalnya dikemas pakai botol kaca kecil, didesain bagus, dikasih label, dipasarkan lewat internet. Yanti memutar sendok kecil di dalam cangkirnya. Modal dari mana? Saya punya tabungan sedikit. Nggak banyak, tapi cukup buat produksi awal. Lagi pula, kalau kita nunggu semua siap, ya nggak akan mulai-mulai. Yanti diam sejenak. Kamu yakin, Van? Alvan mengangguk. Saya nggak pernah seyakin ini. Mulailah mereka membuat rencana. Botol bekas selai dikumpulkan dari warung tetangga. Alvan membuat desain label sederhana di laptopnya, dan Yanti mencoba beberapa resep baru. Mereka beri nama produknya, jamu, sari rasa, dengan varian yang mudah dikenali, kencur segar, asam manis, dan temulawak strong. Produksi pertama hanya 30 botol. Mereka foto satu-satu, unggah ke media sosial dengan caption sederhana. Jamu enak bisa kekinian juga. Coba dan rasakan beda rasanya. Respons awal tidak besar. Tapi dari satu pembeli datang 2, dari 2 jadi 5. Beberapa teman Alvan di Semarang mulai memesan. Bahkan satu akun kuliner lokal repost foto jamu mereka, dan malam itu pesanan naik drastis. Saat botol-botol itu dikirim lewat ojek online ke kota, Yanti duduk lama di dapur. Tangannya memegang botol yang belum terlabel. Ia tidak menangis, tapi ada perasaan hangat yang menjalar, perasaan bangga, bukan pada hasil, tapi pada keberaniannya melawan rasa takut. Namun, jalan ini tidak mulus. Suatu malam, saat Alvan pulang dari pasar membeli kencur, ia mendapati ayahnya menunggunya di ruang tamu. Wajahnya serius. Kamu niat nikah sama Bu Yanti? Itu beneran, Van? Tanyanya langsung. Alvan tak terkejut. Ia tahu percakapan ini akan datang juga. Iya, Pak. Saya sudah mikir lama. Dia orang baik. Bukan cuma soal cinta, tapi saya lihat masa depan kami di sana. Ayahnya tidak langsung marah, tapi kecewa. Ia hanya menghela napas dan pergi ke kamar, meninggalkan Alvan sendiri di ruang tamu. Keesokan harinya, Alvan tetap datang ke rumah Yanti. Ia tak cerita soal ayahnya, tapi senyumnya tetap ada, dan ia masih bawa teh manis dan gorengan kesukaan Yanti. Kalau semua orang menentang, saya tetap di sini, katanya. Yanti menatapnya. Terus kalau saya yang menyerah? Alvan menjawab cepat. Ibu bukan orang yang gampang menyerah. Saya tahu itu. Dan Yanti tahu, di balik semua ketakutan, masih ada harapan. Ia hanya perlu tetap berdiri. Hari-hari berikutnya, produksi jamu terus berjalan. Mereka belum punya dapur produksi khusus. Semuanya masih di rumah Yanti. Tapi ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di sana, rasa percaya. Bukan hanya pada produk jamu itu, tapi pada hubungan mereka. Dan walau hujan masih sering turun, sepeda Yanti tetap melaju. Dengan atau tanpa pelanggan, lama ia tetap lewat, tetap tersenyum, tetap membawa botol-botol kecil penuh rasa dan mimpi besar. Beberapa minggu terakhir, Yanti mulai tidur lebih larut. Bukan karena sibuk produksi jamu, tapi karena pikirannya tidak bisa diam. Sejak usaha kecilnya dan Alvan mulai mendapat perhatian. Komentar orang-orang ikut membesar. Bukan cuma gosip di warung atau bisik-bisik tetangga, tapi juga komentar dari keluarga sendiri. Suatu siang, saat Yanti sedang mencuci botol di dapur, telepon dari adik perempuannya masuk. Rini, tinggal di Solo, sudah lama tidak menelepon. Tapi kali ini, suaranya terdengar berbeda. Kak, maaf, aku bicara ini bukan buat nyakitin. Tapi apa Kak Yanti yakin sama hubungan itu? Maksudku, kamu udah 40, dia baru 23. Aku aja yang lebih muda dari kamu, gak yakin bisa jalanin hubungan. Kayak gitu. Kamu pikirin baik-baik, Kak. Yanti hanya diam. Ia tidak menjawab, hanya bilang pelan. Iya, Rin, terima kasih udah ingetin. Setelah telepon ditutup, Yanti berdiri lama di depan bak cuci. Air mengalir terus, tapi pikirannya seperti berhenti. Hari itu, ia tidak semangat menyiapkan jamu. Padahal biasanya, menjelang sore, ia sudah duduk di kursi kayu dengan panci dan botol-botol, siap di barisan. Malamnya,
saat Alvan datang membawa kardus berisi label cetak baru, desain yang lebih modern dengan tulisan Jamu Sari Rasa, dan tagline, Tradisi Rasa, Gaya Masa Kini. Yanti terlihat datar. Kita dapat pesanan dari, "Pekalongan, Bu," ucap Alvan sambil duduk. "Semangat." 2 lusin botol. Mereka tahu dari Instagram. Keren, ya? Yanti hanya mengangguk. Ia memutar label satu-satu, tapi tak ada antusiasme di wajahnya. Alvan memperhatikan. "Kenapa, Bu?" Yanti menghela napas. "Aku dibilang egois, Van." Katanya, "Aku cuma mikirin perasaan sendiri. Gak mikirin masa depan kamu." Alvan menatap Yanti serius. Ia tidak marah, tapi jelas kecewa. "Bu, saya yang jalanin hidup saya, bukan mereka." Yanti tetap menunduk. "Tapi kamu masih muda. Kamu bisa punya perempuan yang lebih cocok, lebih muda, yang bisa mulai dari nol bareng kamu. Lah ini kita lagi mulai dari nol, Bu. Tiap malam kita masak jamu bareng, kirim-kirim sendiri. Apa itu bukan mulai dari nol?" Yanti tak menjawab, tapi hatinya masih penuh keraguan. Ia takut. Bukan karena omongan orang, tapi karena ia tak ingin membuat Alvan menyesal di kemudian hari. Beberapa hari berikutnya, Yanti sengaja menjaga jarak. Ia tetap jualan, tetap produksi jamu. Tapi saat Alvan datang, ia hanya bicara seperlunya. Kadang malah pura-pura sibuk. Alvan sadar, tapi ia tidak memaksa. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Yanti sedang menutup tirai jendela ketika ia melihat Alvan berdiri di depan rumah, basah kuyup. Tidak membawa jas hujan, tidak bawa kardus atau botol jamu. Hanya berdiri, diam. Yanti membuka pintu. "Mas, kenapa nggak pakai jas hujan?" Alvan menatapnya. "Aku mau tanya satu hal, Bu." Yanti diam. Hujan makin deras. Kalau semua orang nolak, termasuk keluarga saya, termasuk keluarga ibu sendiri, ibu tetap mau jalanin hidup bareng saya nggak? Yanti terdiam. Lama. Di antara suara hujan, hanya suara napas mereka yang terdengar. "Aku takut, Van," jawab Yanti jujur. Alvan mengangguk pelan. "Saya juga, Bu. Tapi takut bukan alasan buat mundur." Yanti menatap Alvan. Ia sadar, laki-laki, di depannya ini tidak sedang main-main. Ia tidak sekadar bicara soal cinta, tapi soal komitmen. Soal melawan dunia bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. "Aku butuh waktu," kata Yanti akhirnya. Alvan mengangguk lagi. "Saya tunggu. Tapi jangan terlalu lama. Karena saya tahu satu hal. Bu, orang yang benar-benar kita sayangi tidak datang 2 kali. Malam itu, Yanti duduk sendiri di ruang tamu. Kebaya hijaunya masih dikenakan, belum diganti sejak sore. Di meja, botol jamu tersusun rapi. Tapi pikirannya tak lagi di situ. Ia membuka laci lemari kecil dan mengeluarkan satu foto lama, foto pernikahannya dengan suami yang dulu. Wajahnya masih muda, bahagia. Tapi hidup telah membawanya ke titik yang sama sekali berbeda. Ia menatap cermin. Di sana, ia melihat perempuan umur 40 tahun. Bukan gadis muda, bukan istri seseorang, tapi perempuan yang sudah jatuh, bangkit, dan kini berdiri lagi. Perempuan yang ingin bahagia, tanpa mengganggu siapa-siapa. Esok paginya, Yanti datang ke rumah Alvan. Ia membawa 2 botol jamu baru dan sekantong singkong rebus. Alvan membuka pintu dalam keadaan setengah kaget. "Bu," Yanti tersenyum pelan. "Saya nggak mau kamu tunggu lama-lama." Dan untuk pertama kalinya, di depan rumah kecil yang belum dicat ulang sejak bertahun lalu, Yanti berkata dengan suara mantap, "Aku mau lanjut jalan sama kamu. Mau sampai manapun kita dibawa, aku mau." Dari arah utara, membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Yanti duduk di depan rumah kontrakannya, memakai kebaya merah dan kain batik yang ia simpan hanya untuk acara khusus. Rambutnya disanggul rapi, tanpa hiasan berlebihan. Wajahnya tidak dirias tebal, hanya bedak tipis dan lipstik merah muda. Di dalam rumah, meja kayu bulat sudah ditutup taplak batik tua.
Ada teh manis, gorengan, ketan putih, dan sepiring kecil, rengginang. Semua tampak biasa. Tidak ada janur, tidak ada terpal atau tenda, tidak ada musik dangdut dari speaker besar. Tapi bagi Yanti, ini adalah momen besar yang ia jalani dengan hati penuh. Pukul 9 tepat, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Alvan turun, memakai kemeja biru dan celana bahan, membawa tas kecil di tangan kiri. Di belakangnya, ayah dan ibunya turun dari mobil sewaan. Wajah mereka kaku. Tidak ada senyum, tidak juga marah. Lebih seperti orang yang belum tahu harus bersikap bagaimana. Yanti berdiri menyambut. Ia menunduk pelan memberi salam. "Silakan masuk, Pak Bu." Ibunya Alvan hanya mengangguk, sementara sang ayah menjawab pelan, "Matur nuwun." Lamaran itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar setengah jam. Alvan duduk berhadapan dengan Yanti, diapit orang tua mereka masing-masing. Tidak ada tukar cincin, tidak juga kata-kata sambutan panjang. Hanya satu kalimat Alvan yang paling diingat Yanti. "Saya ingin menikah dengan Ibu Yanti, bukan karena saya kasihan, bukan karena saya nekat, tapi karena saya tahu hidup saya akan lebih baik jika bersamanya." Diam. Sunyi. Ibunya hanya menghela napas, sementara ayah Alvan menatap meja. Yanti menunduk. Wajahnya datar, tapi di dalam hatinya ada gemuruh seperti air pasang. Ketika tamu pulang dan rumah kembali sepi, Yanti duduk di kursi kayu itu lagi, menatap teh yang mulai dingin. Alvan datang, duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya pelan. "Ibu, siap?" tanyanya. Yanti mengangguk. "Sudah lebih dari siap. Mereka sepakat menikah sebulan lagi. Tidak mewah, tidak harus di gedung, bahkan tidak harus undang banyak orang. Yang penting sah, sederhana, dan cukup. Uangnya akan lebih baik disimpan untuk usaha mereka." Kabar lamaran mereka menyebar cepat di lingkungan sekitar. Komplek tempat Yanti biasa keliling jualan mulai ramai. Bisik-bisik. Ada yang heran, ada yang sinis, ada juga yang diam, tapi wajahnya penuh tanda tanya. Beberapa ibu-ibu bahkan terang-terangan membatalkan pesanan jamu. "Maaf Bu Yanti, anak saya bilang, nggak usah beli dulu. Katanya nanti kalau jamunya udah halal resmi, baru beli lagi." Yanti hanya senyum. Ia tidak akan menjelaskan panjang, tidak akan membela diri. Ia tahu, waktu akan menunjukkan. Sementara itu, Alvan makin serius menata usaha. Ia mencari bengkel, sablon kecil di Purwokerto untuk mencetak label dalam jumlah besar. Ia juga menyewa dapur kecil di belakang warung milik temannya untuk produksi. Tidak besar, tapi cukup rapi. Ada rak botol, meja kayu panjang, dan kompor gas 2 tungku. Setiap malam mereka masak jamu bareng, sambil ngobrol soal masa depan, tentang ingin punya anak 2, tentang punya rumah sendiri nanti, tentang bagaimana kalau usaha gagal. Semuanya dibahas dengan jujur dan ringan. Tidak banyak janji manis, tapi ada kesepakatan bahwa mereka akan saling menguatkan. 1 minggu sebelum pernikahan, Ibu Alvan menghubungi Yanti. Lewat telepon. Suaranya masih datar, tapi kali ini ada sedikit nada berbeda. "Yanti, Ibu minta maaf. Ibu belum bisa terima sepenuhnya. Tapi kalau kamu bisa bahagiakan Alvan, dan kalian hidup dengan baik, Ibu cuma bisa doakan dari jauh." Yanti terdiam sejenak sebelum menjawab. "Terima kasih, Bu. Saya ngerti. Itu bukan restu utuh, tapi cukup untuk membuat Yanti lega. Setidaknya tidak ada lagi yang menghalangi secara terang-terangan." Hari pernikahan pun tiba. Di sebuah masjid kecil di pusat kota Banjarnegara, Yanti dan Alvan duduk berdampingan. Tidak banyak tamu. Hanya keluarga dekat, beberapa sahabat Alvan, dan tetangga dekat yang tulus. Yanti memakai kebaya kuning dengan selendang batik, sementara Alvan memakai baju koko putih dan sarung biru muda. Satu kalimat akad, satu tarikan napas, panjang, dan status hidup mereka berubah. Yanti resmi menjadi istri dari pria yang 17 tahun lebih muda darinya. Hari itu tak ada pesta besar, tapi mereka menggelar makan sederhana di halaman rumah. Nasi liwet, ayam goreng, sambal terasi, dan es teh manis. Tawa dan obrolan mengisi udara. Beberapa tetangga yang dulu menghindar, kini datang dengan senyum ragu-ragu.
Yanti tetap melayani mereka dengan sopan, seolah tak pernah ada yang terjadi. Dan malamnya, saat mereka duduk berdua di ruang tamu rumah kontrakan kecil itu, Alvan berkata pelan, "Besok kita mulai lagi dari nol, tapi kali ini bareng-bareng." Yanti tersenyum. "Aku nggak takut mulai dari nol. Aku cuma takut kalau harus sendiri lagi." Alvan menggenggam tangannya. "Sekarang kamu nggak sendiri, dan nggak akan sendiri lagi." 3 minggu setelah pernikahan, hidup Yanti dan Alvan berjalan cepat. Bukan cepat dalam arti indah seperti bulan madu atau jalan-jalan, tapi cepat karena sejak bangun pagi hingga larut malam, ada saja yang harus dikerjakan. Rumah mereka kini penuh aktivitas, tidak pernah benar-benar sepi. Pagi-pagi, Yanti sudah di dapur, menyalakan kompor, merebus air jahe, memarut kunyit, dan menyiapkan bahan jamu yang harus dikirim ke warung-warung. Alvan biasanya membantu di bagian label dan pengepakan. Kadang juga mengantar sendiri ke toko kelontong kecil di sekitar Banjarnegara. Jam 7 pagi, rumah mereka sudah seperti dapur industri kecil. Suara tutup botol, air mendidih, plastik disegel, dan pintu dibuka tutup tidak berhenti. Tapi meski repot, ada sesuatu yang membuat semuanya terasa ringan. Mereka menjalankannya bersama-sama. Namun, tentu saja, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu hari saat sedang memasukkan botol jamu ke dalam kardus, Alvan mendapati tutup botol tidak rapat. "Bu, ini tutupnya longgar. Bisa tumpah di jalan nanti." Yanti mendekat. "Padahal tadi udah dikencengin. Mungkin karet ringnya rusak." Alvan menahan diri agar tidak kesal. Ia tahu bukan salah siapa-siapa, tapi masalah kecil seperti ini bisa jadi besar kalau terus berulang. "Aku cari pemasok tutup botol baru, ya, yang lebih bagus." Yanti mengangguk. "Tapi jangan yang mahal-mahal, Van. Modal kita masih pas-pasan." Masalah kecil seperti itu mulai sering muncul. Kadang tutup botol, kadang label luntur, kadang jamu basi karena pengemasan terlambat. Tapi, yang lebih berat justru bukan urusan teknis. Yanti mulai merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Tiap hari, Yanti harus membagi dirinya antara menjadi istri, rekan kerja, dan penjaga rumah. Dan di sela-sela semua itu, ia sering merasa canggung. Ia lebih tua, lebih berpengalaman, dan kadang merasa seperti memimpin Alvan, bukan berjalan berdampingan. Pernah suatu malam, saat mereka sudah selesai membersihkan dapur, Yanti duduk di kursi rotan depan rumah. Alvan menyusul, membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu capek?" tanya Alvan. Yanti hanya menjawab dengan anggukan kecil. "Aku juga capek," lanjut Alvan. "Tapi aku senang. Kita pelan-pelan mulai dikenal." "Warung Bu Sarti. Tadi minta tambah 2 dus." Yanti mengangguk lagi, lalu berkata pelan, "Van, aku takut kamu nyesel." Alvan memalingkan wajah, menatap Yanti serius. "Nyesei kenapa? Kamu nikah sama aku. Usia kita jauh. Aku bukan perempuan biasa yang cocok buat laki-laki seumuran. Kamu." Alvan menghela napas. Ia tahu ini akan datang. Percakapan semacam ini pasti muncul di awal pernikahan mereka. "Bu," katanya pelan, "saya nggak pernah nyesel. Tapi saya tahu, menikah itu bukan cuma soal cinta. Ada kompromi, ada kerja sama. Kadang kita akan beda pendapat, kadang bisa marahan. Tapi saya pilih kamu karena saya siap, bukan karena saya mau main-main." Yanti menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahannya. Ia tahu Alvan jujur. Tapi, rasa canggung itu kadang muncul begitu saja, tanpa bisa dikendalikan. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat pesanan dari salah satu toko oleh-oleh di Wonosobo. Jumlahnya lumayan besar, tapi ada syarat. Desain botol harus lebih menarik, dan label harus tahan air. Alvan semangat. Ia langsung menelepon kenalannya di Yogyakarta untuk desain ulang logo dan label. Yanti sedikit ragu. "Apa kita siap ekspansi sejauh itu? Kalau nggak mulai sekarang, kita nggak akan pernah siap," jawab Alvan yakin. Akhirnya mereka ambil keputusan.
Beli printer label tahan air dan botol kaca yang lebih eksklusif. Modal mereka terkuras hampir habis, tapi mereka percaya, risiko, ini layak dicoba. 1 minggu penuh mereka kerja ekstra. Produksi malam hari, kirim pagi-pagi, lalu kembali belanja bahan sore harinya. Rutinitas itu membuat rumah mereka seperti tak pernah benar-benar tidur. Namun, hasilnya mulai terlihat. Penjualan naik, reseller bertambah. Akun Instagram mereka mulai ramai komentar. Bahkan beberapa orang dari luar kota mulai tertarik jadi mitra jualan. Suatu sore, saat mereka baru saja selesai mengantar kiriman terakhir, Alvan duduk di motor dan berkata sambil tertawa kecil, "Loh, Bu, ternyata bangun usaha itu lebih capek dari kerja kantoran, ya?" Yanti tertawa juga. Tapi lebih puas, Van. Mereka pulang ke rumah dengan badan pegal tapi hati lega. Malam itu, sebelum tidur, Yanti menatap wajah Alvan yang mulai tertidur lebih dulu. Rambutnya berantakan, tubuhnya sedikit lunglai kelelahan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Yanti tenang. Ia tidak merasa sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya, Yanti tidak berpikir soal apa kata orang, soal usia, soal status. Ia hanya berpikir satu hal. Selama ini, ia telah bertahan sendirian. Kini, ia tidak harus lagi. Sejak bangun pagi, tubuhnya terasa lemas. Mual ringan datang saat ia mencium bau jahe yang biasanya membuatnya segar. Kepalanya pun agak pening. Awalnya ia kira hanya kecapekan karena lembur beberapa hari terakhir. Tapi saat ia menuang jamu ke botol, tiba-tiba perutnya terasa aneh, seperti ditusuk dari dalam. "Van, aku ke belakang dulu ya, pusing banget," katanya sambil melepas celemek. Alvan yang sedang menata dus pengiriman langsung menoleh. "Mau aku beliin obat warung, Bu?" "Enggak usah, mungkin masuk angin." Namun, Yanti tahu rasanya bukan masuk angin biasa. Ada yang berbeda. Mual itu tidak seperti sakit biasa. Ia mulai curiga. Usianya memang sudah 40 lebih, tapi sejak menikah, ia dan Alvan tidak pernah pakai pengaman. Mereka berpikir, kalau rezeki anak datang ya diterima, kalau tidak pun tidak jadi beban. Siang harinya, diam-diam Yanti pergi ke apotek. Ia beli 2 alat tes kehamilan. Ia tidak mau berharap banyak, tapi rasa penasaran tidak bisa ditahan. Sore, saat rumah sudah mulai sepi, dan Alvan sedang ke bengkel motor langganan, Yanti masuk ke kamar mandi. Ia menarik napas panjang sebelum membuka bungkus tes pack pertama. Beberapa menit kemudian, matanya membelalak. 2 garis merah, jelas, tidak samar. Tangannya bergetar. Ia ambil yang kedua, mencobanya lagi. Hasilnya sama. 2 garis. Kali ini malah lebih tebal. Yanti terduduk di pinggir tempat tidur. Matanya kosong. Antara senang, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Usianya sudah tidak muda. Kehamilan di usia 40-an bukan hal sepele. Tapi ada kebahagiaan aneh yang tumbuh pelan-pelan di dalam dadanya. Ketika Alvan pulang dan membuka pintu, Yanti masih duduk di tempat yang sama. "Bu, kamu kenapa?" Yanti menoleh perlahan. Ia mengangkat tes pack dari tangannya. 2 garis, Van. Alvan tidak langsung mengerti. Tapi saat ia melihat benda itu, ekspresinya berubah. Tangannya spontan meraih bahu Yanti. "Kamu hamil?" Yanti mengangguk pelan. Air matanya mulai jatuh. Dan untuk pertama kalinya, Alvan tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Yanti erat, seolah dunia di luar tak ada artinya. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Yanti mulai mengurangi aktivitas di dapur. Ia tetap bantu urusan usaha, tapi lebih banyak dari kursi rotan di depan rumah. Ia buat daftar pesanan, mencatat stok bahan, dan menelepon mitra. Alvan mulai mengatur sistem kerja baru. Ia rekrut 2 tetangga muda untuk bantu produksi. Awalnya tidak mudah. 2 remaja itu sering telat, kadang kerja setengah hati. Tapi Alvan sabar. Ia tahu, butuh waktu untuk membangun tim yang bisa diandalkan. Yanti sendiri mulai merasakan perubahan tubuhnya. Mual makin sering, terutama pagi dan malam. Kadang ia susah tidur, kadang emosinya naik turun. Tapi Alvan selalu ada. Ia masak nasi,
goreng seadanya, mengantar Yanti periksa ke bidan, bahkan mencuci baju kalau Yanti benar-benar kelelahan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Alvan berkata, "Aku takut, Bu." Yanti menoleh. "Takut kenapa?" "Takut nggak bisa jadi ayah yang baik. Takut nanti kalau kamu sakit karena kehamilan ini, aku nggak bisa apa-apa." Yanti tersenyum, lemah tapi hangat. "Kita belajar bareng. Aku juga takut, tapi aku senang. Aku nggak nyangka, di umur segini masih dikasih kepercayaan buat jadi ibu." Alvan menggenggam tangan Yanti. Malam itu tidak ada janji-janji muluk. Mereka hanya duduk diam, saling menguatkan. Kabar kehamilan Yanti mulai menyebar. Beberapa tetangga kembali berubah sikap, dari yang sebelumnya meremehkan, jadi kagum. Banyak yang tidak percaya. "Loh, katanya Bu Yanti udah nggak mungkin hamil. Kok bisa? Jamu buatannya apa ya? Bisa bikin subur ya?" Yanti hanya tertawa setiap kali mendengar itu. Tapi ia juga sadar, perhatian itu bisa berubah jadi omongan tak sedap kalau tidak hati-hati. Maka ia dan Alvan tetap menjaga batas. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu aktif di media sosial. Mereka ingin menjalani semua dengan tenang. Pada usia kandungan 4 bulan, mereka pergi ke puskesmas untuk USG pertama. Di layar monitor kecil itu, tampak bentuk kecil yang bergerak pelan. "Itu detak jantungnya," kata bidan sambil tersenyum. Yanti menahan napas. Alvan mengusap matanya cepat-cepat. "Itu anak kita, Van." Alvan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, matanya basah, dadanya penuh. Semua lelah, keraguan, dan rasa takut seperti larut di momen itu. Malamnya, di ruang tamu kecil mereka, Alvan menulis sesuatu di buku catatan. "Nama usaha kita ganti ya, Bu," katanya. "Ganti apa?" "Dulu kan cuma Jamu Yanti. Sekarang jadi Jamu Yanti and Alvan. Karena ini sudah jadi perjuangan kita berdua. Dan kelak, buat anak kita juga." Yanti tersenyum. Ia tahu, hidup mereka tidak akan mudah. Tapi dengan adanya anak di perjalanan ini, mereka punya alasan lebih kuat untuk bertahan. Lebih banyak harapan untuk diperjuangkan. 2 garis merah itu mengubah segalanya. Bukan hanya tubuh Yanti, tapi juga arah hidup mereka. Memasuki trimester kedua, Yanti mulai merasakan perubahan yang lebih berat. Mual sudah berkurang, tapi perutnya semakin membesar dan membuatnya cepat lelah. Ia harus sering beristirahat, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti menyiapkan minuman jamu pun kadang terasa berat. Alvan mencoba lebih banyak membantu, tapi ia sendiri mulai kewalahan. Permintaan jamu yang meningkat membuatnya harus membagi waktu antara membantu Yanti dan mengatur produksi di bengkel motor tempat ia kerja sampingan. Suatu sore, Yanti duduk di kursi rotan, memandang ke jalan kecil di depan rumah. Matahari hampir terbenam, tapi wajahnya terlihat kusam dan letih. "Van," ucapnya pelan, "kayaknya aku nggak kuat terus-terusan begini." Alvan duduk di sebelahnya, menyodorkan segelas air hangat. "Kita bisa atur ulang jadwal, Bu. Aku akan lebih sering bantu." Yanti menggeleng. "Bukan cuma soal kerjaan, Van. Aku juga takut. Takut kalau aku jatuh sakit, atau nanti anak kita nggak sehat." Alvan meraih tangan Yanti, menggenggamnya erat. "Kita sudah periksa, semuanya baik-baik saja. Aku yakin semuanya akan lancar." Namun kekhawatiran Yanti bukan hanya soal fisik. Di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang sulit ia ungkapkan. Ia tahu usia dan kondisi tubuhnya bukan tanpa risiko. Tapi ia juga tidak mau melepas mimpi yang sudah mereka bangun bersama. Di sisi lain, usaha jamu modern mereka mulai menghadapi tantangan baru. Beberapa toko besar di kota Banjarnegara mulai menjual produk jamu dengan kemasan mewah dan harga kompetitif. Reseller yang sebelumnya setia mulai menerima tawaran distributor besar. Penjualan mereka yang selama ini stabil mulai stagnan. Alvan merasa tekanan itu makin berat, terutama karena ia juga harus membagi waktu antara bengkel dan usaha jamu. Suatu malam setelah pulang dari bengkel, Alvan tampak murung. Ia duduk di meja makan membolak-balik laporan penjualan. "Bu, kita perlu cari cara lain. Mungkin kita harus fokus ke pasar online atau buat produk baru," katanya. Yanti hanya tersenyum lelah.
Aku percaya kamu bisa, Van. Tapi ingat, aku juga harus jaga kesehatan. Mereka berdua tahu, kalau tidak ada perubahan, mimpi mereka bisa saja pupus sebelum anak mereka lahir. Ketegangan di antara Yanti dan Alvan mulai muncul. Mereka jarang punya waktu untuk ngobrol santai. Alvan sering pulang larut malam. Yanti semakin sering merasa kesepian. Suatu malam, Yanti memutuskan bicara dari hati ke hati. Van, aku tahu kamu sibuk, tapi aku butuh kamu di sini. Aku takut, dan aku butuh kamu sebagai suami, bukan cuma partner usaha. Alvan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku minta maaf, Bu. Aku nggak mau kamu merasa sendiri. Mereka berdua menyadari, di tengah kesibukan dan tekanan, hubungan mereka butuh perhatian khusus. Di tengah semua itu, ada satu hal yang memberi semangat baru. Suatu pagi, saat Yanti sedang duduk santai dengan kebaya merahnya, Alvan datang membawa sebuah amplop kecil. Aku dapat tawaran, kerjasama dari toko di Yogya. Mereka mau jual jamu kita secara eksklusif. Mata Yanti berbinar. Serius? Alvan mengangguk. Iya, tapi kita harus siap tingkatkan produksi dan kualitas. Ini menjadi titik terang bagi mereka. Meski penuh tantangan, mereka tahu mereka bisa terus maju kalau saling mendukung. Tapi, tidak semua warga komplek mendukung perjuangan mereka. Ada yang mulai berbisik, mempertanyakan keputusan Yanti menikah dengan pria muda, punya usaha bersama di usia yang tidak muda lagi. Bahkan ada tetangga yang bilang, kasihan Alvan, cuman dimanfaatin. Yanti dan Alvan tidak menanggapi secara terbuka, tapi mereka tahu komentar itu seperti bayangan yang selalu mengikuti. Suatu sore, saat Yanti pulang dari bidan, ia mendapati sekelompok bapak-bapak kompleks sedang berdiri di depan rumahnya, menatap ke arahnya dengan tatapan sinis. Yanti menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya soal bisnis dan kehamilan, tapi juga soal hati dan harga diri. Matahari yang biasanya menyapa dengan hangat tampak terhalang awan kelabu. Di sebuah gang kecil dekat rumah Yanti, suasana tampak tidak biasa. Beberapa warga kompleks sudah berkumpul, membicarakan sesuatu dengan suara rendah, penuh tanda tanya dan cemas. Yanti berjalan pelan membawa keranjang jamu, mengenakan kebaya hijau yang sudah sedikit pudar warnanya. Ia sadar tatapan warga mulai tak lagi hangat, bisik-bisik mulai mengarah ke dirinya dan Alvan. Kok anak muda itu masih bertahan sama janda berumur segini? Apa dia cuma mau cari untung dari usaha itu? Yanti tahu komentar-komentar itu menusuk, tapi ia mencoba tak peduli. Ia ingin tetap kuat demi anak dalam kandungannya dan demi Alvan, suami yang mulai menjadi satu-satunya tempat ia berteduh. Namun, ketegangan di rumah bukan hanya dari luar. Malam sebelumnya, saat mereka berdua duduk di ruang tamu yang kecil, Alvan terlihat gelisah. Matanya memandang jauh ke arah jendela, sementara Yanti berusaha menghibur. Van, kita sudah melalui banyak hal bersama. Jangan sampai omongan orang merusak kita. Alvan menghela napas panjang. Aku takut kalau semua ini bikin aku lepas kendali, Bu. Aku nggak mau kalah sama tekanan ini. Yanti meraih tangan Alvan. Kita harus tetap bersama. Kita sudah janji, kan? Janji itu seperti jangkar di tengah badai yang mulai menggerus mereka. Pada suatu sore, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Saat Yanti hendak menutup warung jamunya, ia melihat sekelompok pemuda dari komplek yang biasanya suka menggodanya, berdiri dekat gerobak jamunya. Salah satu dari mereka melemparkan komentar sinis yang cukup keras. Hei Bu Yanti, ngapain sih kamu main sama anak muda? Jangan-jangan dia cuma mau peras duit kamu. Yanti merasa dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri. Namun, Alvan yang datang dari belakang langsung menegur dengan suara tegas. Kalian jangan sok tahu urusan kami. Kami kerja keras, jangan ganggu. Pemuda itu tertawa sinis. Cuma omong kosong. Lama-lama kau juga akan nyerah sama dia. Alvan mengangkat tangan, siap menenangkan situasi, tapi hati kecilnya terluka. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu. Yanti menggenggam tangan Alvan erat, memberi sinyal agar ia tidak terpancing. Keesokan harinya,
Yanti memutuskan untuk berbicara dengan ketua RT. Di ruang sederhana yang penuh dengan aroma kopi dan asap rokok, Yanti menjelaskan tentang usaha jamu mereka yang sedang berkembang dan harapannya untuk tetap diterima di lingkungan. Ketua RT Pak Joko mendengarkan dengan serius. Ia mengangguk perlahan. Kita memang kadang suka cepat menilai, Bu Yanti. Tapi kalau memang usaha ini bisa membawa manfaat, saya akan coba bantu. Yanti merasa sedikit lega, tapi ia tahu perjuangan ini belum selesai. Di sisi lain, hubungan keluarga juga diuji. Ibu Yanti, yang tinggal di desa, mulai menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Suatu hari, saat menelepon, suara ibunya terdengar berat. Yanti, kamu harus hati-hati. Aku dengar banyak omongan di sana. Jangan sampai kamu sakit hati dan bayimu ikut terganggu. Yanti menahan tangis. Ia tahu ibunya khawatir karena jarak yang jauh dan pengalaman hidupnya sendiri. Tapi Bu, aku sudah memilih jalan ini. Aku bahagia dengan Alvan dan usaha ini. Ibunya diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau itu yang membuatmu bahagia, jaga dirimu baik-baik. Suatu malam, di bawah langit yang gelap, Alvan dan Yanti duduk berdua di teras rumah. Van, kata Yanti, apa kamu yakin kita bisa melewati semua ini? Alvan tersenyum lemah. Aku yakin, karena aku punya kamu dan calon anak kita. Yanti menatap suaminya dengan mata penuh harap. Mereka tahu, gelombang masalah akan terus datang. Tapi selama mereka tetap bersama, mereka akan terus berjuang. Hari itu langit Banjarnegara cerah sekali, dengan sinar matahari yang hangat menyusup lewat sela-sela daun bambu di halaman rumah Yanti. Udara pagi terasa segar, seolah mengabarkan babak baru yang lebih baik. Yanti, dengan kebaya kuning favoritnya, duduk di teras sambil mengelus perutnya yang sudah semakin besar. Ia tersenyum melihat Alvan yang sedang menyiapkan gerobak jamu untuk berangkat ke pasar. Kaos polo merah yang dipakai Alvan tampak kontras dengan warna-warni bunga di taman kecil mereka. Beberapa tahun sudah berlalu sejak awal perjuangan mereka. Bayangan masa lalu, keraguan warga, komentar miring, tekanan usaha, semua seperti bayang-bayang. Yang mulai memudar, mereka telah berhasil membangun usaha jamu tradisional yang dipadukan dengan sentuhan modern. Produk mereka kini dipasarkan hingga ke kota-kota besar di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dari sekadar gerobak kecil di depan rumah, kini mereka memiliki kios sederhana dengan kemasan menarik dan jaringan distribusi yang kian luas. Kepercayaan diri, Yanti semakin kuat. Alvan pun kini fokus penuh membantu pengembangan usaha, meninggalkan pekerjaan bengkel yang dulu menjadi sandaran. Namun keberhasilan tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa bulan terakhir kehamilan Yanti cukup berat. Ia harus beristirahat total demi menjaga kesehatan bayi dalam kandungannya. Alvan bergantian menjaga warung dan mengurus rumah dengan bantuan tetangga yang mulai menerima mereka. Suatu sore, saat Yanti berbaring di ruang tamu, tiba-tiba ia merasakan kontraksi. Van, aku rasa waktunya sudah dekat, ucap Yanti dengan napas tersengal. Alvan panik tapi segera tenang, membantunya berdiri dan memanggil bidan yang sudah lama mereka kenal. Dalam suasana penuh doa dan harap, bayi mereka lahir dengan selamat. Seorang anak perempuan yang sehat dan kuat. Tangis bayi itu seperti suara kemenangan atas semua perjuangan mereka. Warga komplek yang dulu penuh bisik-bisik mulai berdatangan mengucapkan selamat. Wajah mereka yang sempat sinis kini berubah menjadi hangat. Pak Joko, ketua RT, tersenyum dan berkata, Yanti, Alvan, kalian sudah buktikan kalau cinta dan kerja keras itu lebih kuat daripada segala omongan orang. Yanti dan Alvan saling berpandangan. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk saat ini, kemenangan ini terasa begitu manis. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan tawa dua anak yang lahir tak lama setelah itu. Dan rumah kecil mereka menjadi penuh warna dengan kebahagiaan sederhana. Yanti masih berdagang jamu, tapi kini dengan gerobak yang jauh lebih modern, dibantu oleh karyawannya. Alvan juga ikut turun tangan, namun lebih banyak mengatur strategi dan pengembangan usaha. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Yanti mengenakan kebaya merah.
berdiri di depan rumah sambil memandang ke langit. "Van, kita sudah melewati badai yang berat," katanya lembut. Alvan mendekat, memegang tangan Yanti erat. "Iya, Bu. Dan kita akan terus berjalan bersama, menghadapi apapun yang datang." Mereka berdua tahu, cinta mereka bukan hanya kisah biasa. Itu adalah kisah perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan yang lahir dari hati yang tak pernah menyerah. Suara, tawa dua anak kecil mengisi ruang tamu rumah Yanti dan Alvan yang sederhana tapi penuh kehangatan. Anak perempuan mereka, Putri, kini berusia 3 tahun, sedang bermain dengan adiknya, Bayu, yang baru menginjak 1 tahun. Yanti duduk di sofa sambil memandangi kedua anaknya dengan senyum penuh cinta. Kebaya merah muda yang dipakainya terlihat sangat cocok dengan suasana rumah yang cerah pagi itu. Alvan masuk dari dapur membawa 2 gelas jamu tradisional modern yang baru saja mereka produksi. "Ini, Bu, minum ini supaya tambah sehat," katanya sambil menyerahkan gelas ke Yanti. "Terima kasih, Van," jawab Yanti lembut. "Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan." Kehidupan mereka kini jauh berbeda dari beberapa tahun lalu, ketika mereka harus berjuang melawan berbagai omongan tetangga dan keterbatasan modal usaha. Kini, usaha jamu mereka sudah merambah ke beberapa kota kecil di Jawa Tengah, bahkan ada beberapa pelanggan dari luar pulau yang mulai memesan produk mereka melalui toko online. Meski begitu, perjuangan membesarkan anak dan menjaga kelangsungan usaha tidak pernah mudah. Yanti seringkali merasa kelelahan setelah mengurus anak-anak dan mengelola warung jamu. Kadang-kadang ia merasa harus memilih antara menjadi ibu yang sempurna atau pengusaha yang berhasil. Tapi Alvan selalu ada, mendukung dengan cara sederhana namun tulus. "Bu, aku akan jaga anak-anak kalau kamu butuh waktu istirahat atau mau fokus ke usaha," kata Alvan suatu sore saat Yanti terlihat sangat lelah. Yanti tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. "Kamu memang suami terbaik, Van. Aku nggak tahu apa jadinya aku tanpa kamu." Mereka berdua paham, keluarga dan usaha harus berjalan seiring, saling menguatkan satu sama lain. Di tengah kemajuan usaha, Yanti dan Alvan juga mulai merekrut beberapa karyawan untuk membantu produksi dan pemasaran. Salah satu karyawan mereka adalah seorang pemuda asal desa sekitar bernama Danu, yang memiliki semangat tinggi dan keinginan belajar besar. Danu sering diajak Alvan ikut ke pasar-pasar tradisional, belajar cara berinteraksi dengan pelanggan dan mengelola stok produk. "Van, aku ingin usaha ini terus berkembang. Kalau perlu, suatu saat kita buka cabang di kota-kota besar," ujar Danu suatu hari. "Harus tetap ingat, kualitas dan keaslian produk adalah kunci utama." Di waktu lain, Yanti juga mulai belajar memanfaatkan teknologi. Ia mengikuti beberapa pelatihan online tentang pemasaran digital dan branding produk tradisional. Ia ingin jamu buatannya tidak hanya dikenal di Banjarnegara, tapi juga di seluruh Indonesia. "Bu, kamu hebat banget sekarang," puji Alvan saat melihat Yanti sibuk mengatur tampilan produk mereka di media sosial. Yanti tertawa kecil. "Aku cuma mau kita nggak ketinggalan zaman, Van." Meski sibuk dengan usaha dan keluarga, Yanti dan Alvan tidak lupa meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Kadang mereka berdua berjalan-jalan ke sawah atau kebun yang tidak jauh dari rumah, menikmati udara segar dan membicarakan masa depan. "Van, aku ingin anak-anak kita bisa merasakan hal-hal sederhana seperti ini," kata Yanti sambil memetik beberapa bunga liar. Alvan mengangguk. "Iya, Bu. Aku ingin mereka tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat dan sederhana. Namun, tantangan tetap ada." Suatu hari, saat mereka sedang sibuk menyiapkan pesanan besar, datanglah kabar buruk dari seorang reseller di kota tetangga yang meniru produk mereka dengan kemasan hampir sama. Penjualan sedikit menurun karena konsumen bingung membedakan produk asli dan tiruan. Alvan tampak kecewa, tapi tidak putus asa. "Kita harus segera cari solusi, Bu. Mungkin kita harus perkuat merek dan edukasi konsumen." Yanti setuju. Mereka pun menggelar pertemuan dengan tim kecilnya untuk membahas strategi branding yang lebih kuat dan melibatkan pelanggan agar lebih mengenal produk asli mereka. Dalam keluarga, suasana hangat tetap terjaga. Putri dan Bayu tumbuh sehat dan meskipun kadang berisik, kehadiran mereka membawa semangat baru bagi Yanti dan Alvan. Suatu malam,
Saat semua sudah tidur, Yanti duduk di teras dengan Alvan. Angin malam yang sejuk membelai wajah mereka, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. "Kita sudah jauh, Van," kata Yanti pelan. "Tapi aku yakin perjalanan kita belum selesai." Alvan memegang tangan Yanti erat. "Kita akan terus maju, Bu, bersama-sama." Banjarnegara memasuki musim hujan. Hujan turun hampir tiap sore, membasahi sawah dan jalanan tanah di sekitar rumah Yanti dan Alvan. Udara menjadi lebih dingin, tapi semangat pasangan itu tetap hangat. Kali ini, bukan hanya soal jamu dan keluarga yang mengisi pikiran mereka, tapi juga ide besar yang sudah lama mereka simpan. Sebuah rencana untuk membuka kios jamu di kota yang lebih besar, tepatnya di Semarang. Kota yang lebih ramai dan menawarkan peluang yang jauh lebih besar, tapi juga tantangan lebih berat. "Van, aku tahu ini risiko besar," kata Yanti sambil menyusun beberapa brosur produk di meja ruang tamu. Kebaya merah tua yang dipakainya tampak rapi meski sudah seharian bekerja. Alvan duduk di sebelahnya, mengenakan kaos polo kuning favoritnya, wajah serius tapi penuh keyakinan. "Aku sudah pikirkan matang-matang, Bu. Kita harus bergerak maju. Jika kita tetap di sini saja, peluang kita akan terbatas." Yanti menarik napas panjang. "Aku percaya sama kamu, tapi aku takut meninggalkan kampung halaman. Apa nanti kita bisa mengatur semuanya dari jauh?" Alvan menggenggam tangan istrinya. "Kita akan cari orang yang bisa dipercaya untuk menjaga usaha di sini. Aku juga akan bolak-balik. Yang penting, kita mulai langkah ini bersama." Di tengah kesibukan persiapan itu, anak-anak mereka tetap menjadi pusat perhatian. Putri mulai masuk taman kanak-kanak, sedangkan Bayu semakin aktif dan mulai belajar berjalan. Suatu sore, saat Yanti sedang mengantar Putri pulang dari sekolah, seorang ibu tetangga menghampiri. "Bu Yanti, aku dengar kalian mau buka cabang di Semarang, hebat sekali," kata ibu itu dengan senyum. Yanti tersenyum ramah. "Iya, Bu Sari. Semoga semuanya berjalan lancar." Ibu Sari mengangguk. "Kalau ada apa-apa, jangan ragu bilang ya. Kita semua di sini dukung kalian." Meski dukungan mulai datang, tantangan baru juga tak kalah berat. Persaingan di Semarang jauh lebih ketat. Banyak usaha jamu dengan merek ternama dan jaringan luas. Alvan dan Yanti harus pintar mencari celah agar produk mereka bisa diterima. Mereka memutuskan untuk berinovasi lagi, menambahkan varian jamu dengan bahan-bahan organik lokal yang belum banyak dieksplorasi. "Ini harus jadi keunggulan kita," ujar Alvan di sebuah rapat kecil dengan tim pemasaran. Yanti juga semakin aktif mengikuti berbagai seminar tentang bisnis dan pemasaran digital untuk memperkuat brand mereka. Sementara itu, di rumah, Yanti dan Alvan belajar mengelola waktu dengan lebih baik. Mereka membagi tugas mengurus anak, mengelola produksi, dan memantau cabang di Semarang. Seringkali mereka harus mengorbankan waktu tidur dan bersantai, tapi melihat hasil yang mulai tumbuh, semua terasa sepadan. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Yanti dan Alvan duduk bersama di teras. "Van, aku bangga sama kita," kata Yanti sambil memandang bintang-bintang. Alvan tersenyum hangat. "Aku juga, Bu. Kita sudah jauh berjalan, dan aku yakin kita bisa lebih jauh lagi." Mereka tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi keyakinan dan cinta membuat semuanya terasa mungkin. Banjarnegara kembali cerah setelah musim hujan berlalu. Udara pagi yang segar membawa harapan baru bagi Yanti dan Alvan. Di halaman rumah yang dulu sederhana, kini berdiri sebuah bangunan kecil yang mereka gunakan sebagai kantor pusat usaha jamu tradisional modern mereka. Di sana, aktivitas berjalan sibuk tapi penuh semangat. Putri dan Bayu kini sudah semakin besar, berlarian di halaman, menikmati pagi yang cerah. Yanti duduk di kursi teras dengan kebaya hijau favoritnya, memandangi anak-anaknya dengan penuh kasih. Alvan, mengenakan kaos polo merah, tengah mengatur beberapa dokumen di meja kecil dekatnya. "Bu, lihat ini," kata Alvan sambil memperlihatkan laporan penjualan terbaru. "Penjualan cabang Semarang meningkat 30% bulan ini. Kita semakin dikenal." Yanti tersenyum bangga. "Ini semua berkat kerja keras kita dan doa yang tak putus. Dulu aku tak pernah menyangka dari gerobak kecil bisa sampai sejauh ini."
Alvan meraih tangan Yanti. Aku juga bersyukur bisa melewati semua bersama kamu. Dari janda penjual jamu yang sering digoda hingga sekarang jadi partner hidup dan bisnis. Warga, komplek yang dulu sempat penuh bisik-bisik kini menjadi pendukung setia mereka. Mereka ikut merayakan kesuksesan Yanti dan Alvan dengan hangat dan bangga. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah nasib. Di malam yang tenang, saat semua telah terlelap, Yanti dan Alvan duduk berdua di teras. Angin malam yang sejuk membawa suara jangkrik dan aroma bunga melati dari taman. Kita sudah sampai di sini, Van, kata Yanti pelan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir, ini awal baru. Alvan mengangguk. Iya, Bu. Kita akan terus berjalan, menata mimpi-mimpi baru, dan mewujudkannya bersama. Mereka pun menatap langit penuh bintang, menandai bab terakhir kisah yang telah mereka rajut dengan cinta, kesabaran, dan keberanian.